Sultan Orhan. Ini adalah pemimpin Utsmani pertama yang dikenal dengan gelar Sultan. Sementara Utsman itu belum menggunakan gelar Sultan, ya. Apalagi bapaknya Utsman yaitu Ertugrul belum. Apalagi kakeknya Sulaiman, jelas-jelas belum, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat Sultan Orhan itu seperti apa, jejak langkahnya. Teksnya saya ambil dari buku John Freely, ya, dari buku John Freely tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Tetapi kita akan membahas isinya dari buku Herbert Gibbons yang ada di poster, gitu ya. Jadi untuk memudahkan alur cerita, saya ambil dari buku John Freely. Kenapa? Karena buku John Freely ini singkat saja, gitu ya, singkat saja teksnya, tetapi mencakup mayoritas yang terjadi pada masa Orhan. John Freely, ya, nggak pakai kepanjangan nama artis itu, nggak. Itu ya. Nah, jadi Orhan ini, kata John Freely, ya, kita lihat itu nomor awal tahun 1324. Usman Ghazi meninggal pada tahun 1324 dan digantikan putranya Orhan Ghazi, penguasa Utsmani pertama yang menggunakan gelar Sultan. Begitulah panggilannya dalam sebuah prasasti. Gitu. Sampai sekarang saya belum tahu ya prasasti ini prasasti yang mana itu. Apakah di makam, gitu ya, di makamnya siapa, Orhan, tertulis nama Sultan itu, atau di prasasti yang mana gitu. Di sumber-sumber yang saya miliki itu nggak ada gitu disebutkan prasastinya yang mana gitu, ya, disebut Sultan itu. Sampai sekarang saya belum bisa memverifikasinya itu sumbernya dari mana gitu, ya. Nah, dikatakan oleh John Freely di sini bahwa Utsman itu, Sultan pertama Utsmani, wafatnya itu tahun 1324. Sementara kemarin kita bahas tahun 1326. Ya. Ini memang ada kebingungan gitu ya, entah kebingungan entah gimana itu di kalangan sejarawan. Memang ada dua pendapat ini, dan saya nggak melihat ada pendapat ketiga gitu tentang tahun wafatnya Utsman. Ada yang mengatakan tahun 1324, ada yang mengatakan tahun 1326 wafatnya Utsman itu, ya. Nah, sementara referensi yang sedang kita gunakan dalam kajian buka buku ini, yaitu karya Gibbons, ya, itu dikatakan bahwa Utsman meninggal tahun 1326 ketika kota Bursa atau Prusa ditaklukkan oleh Orhan, ya, anaknya, nggak pakai tunggal tapi Orhannya. Ini Utsman itu lagi di ranjang kematian. Sampailah berita bahwa Orhan sudah menaklukkan Bursa. Meninggallah Utsman 1326. Itu yang ada di bukunya Gibbons, ya. Begitu juga kalau kita baca misalnya karya Colin Imber, ya, Kerajaan Ottoman, atau kita baca Muhammad Al-Fatih karya Ali Alatas, atau Muhammad Al-Fatih karya Syekh Ramzi Al-Munyawi, ya. Kemudian juga kita baca Muhammad Al-Fatih karya ini siapa, Mustafa Armagan, ya. Itu hampir semuanya nyebut 1326 gitu. Sementara John Freely ini mengatakan tahun 1324. Ada juga sumber-sumber lain yang menyebut 1324. Jadi waktu itu Utsman sakit, ini sedang mengepung Bursa, ya, bersama anaknya Orhan. Sakit tahun 1324 itu, kemudian meninggal.
meninggal, dimakamkan di Yenisehir, ya. Tapi kemudian 2 tahun berikutnya pada masa pemerintahan Orhan 1326, kota Bursa berhasil ditaklukkan oleh Orhan. Nah, maka jenazah Utsman itu kemudian dipindahkan ke kota Bursa, gitu. Nah, jadi ada 2 versi, ya, wafatnya Utsman itu. Sehingga ada 2 versi juga kapan Orhan itu diangkat sebagai sultan menggantikan Utsman. Ya tergantung tahun wafatnya Utsman. Kalau Utsman wafat 1324 berarti Orhan naik tahun 1324. Kalau Utsman meninggal tahun 1326 berarti Orhan naik tahun 1326 juga, seperti itu. Ya. Nah, jadi ada 2 versi tentang masalah ini. Atau mana nu bener ya, wallahu alam. Atau gimana kalau wallahu alam yang nggak jadi masalah, ya. Salah dalam masalah ini nggak akan menyebabkan masuk neraka, insya Allah. Gitu ya. Wah, saya punya pendapat tahun 1324, namun salah kumanya kira-kira bus neraka itu moal, insya Allah. Gitu ya. Nggak akan masuk neraka gara-gara salah masalah seperti ini. Dan dalam masalah agama juga banyak hal yang kalau berbeda kemudian kita di pihak yang salah, gitu ya, itu nggak akan jadi masalah, gitu. Ya nggak akan jadi masalah. Karena banyak hal dalam agama itu yang benernya dapat 2 pahala, yang salahnya dapat 1 pahala. Itu banyak sekali dalam agama yang seperti itu, ya. Walaupun ada juga salah-salah yang nggak ditolerir, gitu ya, dalam agama itu. Tapi sedikit salah yang nggak ditolerir itu, ya, sedikit sekali. Misalnya punya kepercayaan bahwa Tuhan itu nggak ada, wah itu mah nggak ditolerir, ya. Seperti ada seorang novelis Turki itu namanya Orhan Pamuk. Namanya sama dengan tokoh yang sedang kita bahas sekarang, ya. Buku-bukunya menyenangkan dibaca itu, ya. Saya senang baca-baca buku Orhan Pamuk. Cuma Orhan Pamuk ini memang nggak percaya gitu sama Tuhan. Dalam bukunya Istanbul itu diceritakan, ya, bahwa dia udah nggak percaya lagi bahwa Tuhan itu ada, gitu tuh. Tetapi ketika disebut bahwa dia itu seorang ateis, dia nggak mau disebut ateis. Gitu tuh. Enggak, saya bukan ateis, katanya. Jadi kamu siapa? Ya saya muslim, katanya. Tapi Anda percaya sama Tuhan? Enggak, katanya. Tapi jangan bilang saya ateis, saya muslim, katanya. Karena saya dibesarkan di lingkungan muslim, katanya, seperti itu. Ya, ada tuh tokoh namanya Orhan Pamuk. Ya, punya keyakinan seperti itu. Kesalahan yang fatal yang seperti itu, mah, ya. Itu nggak mungkin dapat pahala yang seperti itu, mah. Salahnya nggak dapat pahala yang seperti itu, ya. Tapi banyak salah-salah yang dapat pahala itu. Kayak misalnya salat taraweh itu 11 atau 20 tilu. Siapapun yang salah, insya Allah itu ya dapat pahala 1. Siapapun yang benar, insya Allah dapat pahala 2. Gitu tuh. Dalam hal seperti itu mah, gitu ya. Insya Allah. Gitu tuh. Jadi nggak perlu pasea, ya. Ganti aja A ujungnya itu pakai O. Ya. Insya Allah. Jadi tisu, gitu ya. Hal seperti itu udah dapat jaminan, gitu ya. Seandainya mujtahidnya itu mengeluarkan fatwanya dengan ikhlas, memang punya ilmunya, gitu ya, menggunakan metode yang benar dalam mencapai kesimpulan, ya. Kalaupun salah tetap dapat pahala yang seperti itu, mah. Jadi jangan khawatir. Saya mah ngambil yang 1326, weh, mantap, gitu ya. Nggak jadi masalah. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau menurut John Freely 1324, ya. Kita lanjut 1326. 2 tahun setelah menduduki singgasana, Orhan merebut Prusa. Dalam bahasa Turki menjadi Bursa. Kota itu pun menjadi ibu kota pertama Kekaisaran Utsmani. Nah, ini nggak ada perdebatan bahwa kota Bursa atau Prusa, ya, atau Brusa ini ditaklukkan pada tahun 1326. Sekali lagi diingatkan, ya, jangan kebalik sama kota yang ada di Yordantea, ya. Kota apa namanya itu? Busro, ya. Nah, ada Busro di Yordan, ada Bursa di Turki, ada Basro di Irak, dan ada Basreng di Bandung. Gitu ya. Itu mirip-mirip gitu tuh. Ada Bursa, ada Basro, ada
Busro ya, dan ada Basreng, seperti itu. Nah, jadi kota Bursa ini ditaklukkan oleh Orhan. Tahunnya jelas 1326, penakluknya juga jelas, yaitu Orhan. Cuma yang tidak jelas itu apakah itu sudah masa pemerintahan Orhan atau masih masa pemerintahan Utsman, itu aja yang nggak jelas itu. Itu sih yang tidak jelas. Nah, ini dikepungnya lama. Mulai dikepung itu tahun 1317. Baru takluk tahun 1326. 9 tahun pengepungannya. 9 tahun. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana ya yang namanya kota Bursa, kemudian nanti kota Nikea, kemudian nanti kota Nikomedia ya, bisa bertahan lama ketika mereka dikepung oleh tentara-tentara Utsmani. Kemudian kenapa pada akhirnya mereka menyerah gitu? Nah, ini dibahas dengan detail itu oleh penulis buku Jejak Awal Khilafah Utsmani ini ya, Gibbons ini, dibahas mendetil tentang kenapanya. Nanti akan kita ungkap ketika penaklukan kota Nikea ya, kota Nikea. Untuk yang ini kita lewat saja dulu ya. Baik, kita lanjut ke tahun 1329. Tahun 1329. Kenapa ya kalau saya nggak bisa lihat ya? Coba. Oh iya. Iya, nggak adaan. Saya mah cuma tulisan Yapki we unggul. Harus tina komputer juga nama. Ya, nggak apa-apa. Iya, oh gitu. Iya, nanti aja dikirimin ya, udah selesai ya. Kalau jadi baru. Ya, ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kita masuk ke tahun 1329. Lalu dia mengepung kembali Nikea. Dan pada tahun 1329, Kaisar Andronicus III Paleologus yang memimpin dari tahun 1328 sampai 1341 memimpin langsung ekspedisi untuk membebaskan kota tersebut. Orhan mengalahkan pasukan Bizantium dalam perang Pelekanon serta melukai kaisarnya. Mengandalkan komandannya John Cantacuzenus, itu pakai T ya, bukan pakai C, itu makan Cantacuzenus, Cantacuzenus itu ya, untuk memimpin pasukan yang kalah kembali ke Konstantinopel. Nah, ini kaisar terakhir yang punya kepedulian untuk menghadapi Kesultanan Utsmani. Kaisar-kaisar Bizantium sebelumnya itu betul-betul nggak peduli gitu, ya. Tapi memang Kaisar Andronicus III ini kaisar yang durhaka gitu ya, kaisar yang durhaka. Jadi Kaisar Andronicus III ini terlibat perseteruan dengan kakeknya, namanya Andronicus II. Andronicus II Paleologus. Kakek sama cucu ini saling berebut kekuasaan, ya, saling berebut kekuasaan, gitu. Berusaha saling menghabisi, dan ini menjadi salah satu faktor ya yang menyebabkan dinasti Utsmani itu bisa terus meluaskan wilayah kekuasaannya, karena di internal Bizantium Romawi Timur itu ada perseteruan, sehingga tidak melihat kondisi luar, tidak melihat kekuatan musuh. Yang dilihat itu kekuatan sesama saudara, bagaimana cara melemahkannya, bagaimana cara menggulingkannya, gitu ya. Atau mungkin karena takut kecemburuan, bagaimana cara membantalkannya, gitu ya, menggulingkan wae itunya, membantalkan, gitu ya. Itu terus itu ya, berebut itu sampai
akhirnya yang namanya Kaisar Andronicus III ini berhasil mengalahkan kakeknya. Kakeknya kemudian dipenjara sampai meninggal, gitu ya, sampai meninggal. Ada yang mengatakan dibutakan dulu kakeknya itu. Ya. Ini mengerikan ya, cucu ke kakek sampai seperti itu. Cucu ke kakek sampai memenjarakan, membutakan sampai kakeknya meninggal dunia. Tapi itu nggak lama pesannya. Begitu naik tahta ya, beberapa bulan kemudian demam panas gitu ya, dan hampir meninggal. Nantinya kemudian mengangkat John Cantacuzenus ini, Cantacuzenus ini sebagai mitra kaisar, sementara si Andronicus ini sendiri istirahat. Istirahat. Setelah minum cairan ajaib katanya masih bisa hidup 11 tahun lagi. Gitu ya, Andronicus ini. Nah, tapi Andronicus ini masih punya kepedulian sama negaranya. Dia pergi ke Asia untuk membantu Nikea membebaskan diri dari pengepungan Sultan Orhan. Di sumber yang lain disebutkan Nikea ini sudah dikepung pada masa Utsman 20 tahun dan dikepung pada masa Orhan 10 tahun. Jadi 30 tahun dikepung. 30 tahun dikepung yang namanya Nikea ini. Ya. Dan Nikea ini mungkin menarik perhatian Andronicus III karena memang Nikea ini kota penting, ya, kota yang sangat penting, terutama untuk orang-orang Kristen. Kenapa? Karena yang namanya syahadat orang Kristen sekarang, yang menyatakan bahwa Tuhan itu satu tapi tiga, tiga tapi satu, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, gitu ya. Kemudian Bapa itu ya Bapa, Anak itu Anak, beda tapi satu hakikat, gitu ya. Itu dirumuskan di Nikea tahun 325. Jadi orang Kristen sekarang, Katolik terutama gitu ya, syahadatnya itu dirumuskan di Nikea dalam konsili Nikea pertama. Ini nilainya penting sekali kota ini. Nah, jangan sampai jatuh gitu. Nah, maka berangkatlah Andronicus III dengan pasukannya menuju Asia untuk menghadapi Sultan Orhan. Ya, untuk menghadapi Sultan Orhan. Awalnya kata Cantacuzenus di dalam bukunya nanti Historia ya, awalnya pasukan kaisar itu menang lawan Orhan itu. Banyak sekali pasukan Orhan yang terbunuh. Kaisar setelah kemenangan ini memerintahkan untuk mundur gitu. Udah cukuplah menangnya gitu tuh. Tapi yang lain-lain tidak nurut perintah kaisar, malah langsung menyerang Orhan. Nah, tiba-tiba kaisar terluka. Ada serangan ke kaisar, terluka. Walau lukanya luka ringan. Lukanya luka ringan. Tetapi karena sifat pengecut sang kaisar, kaisar kemudian lari itu. Sudah ambruk moral pasukan karena kaisarnya lari. Kemudian ada rumor yang dihembuskan oleh simpatisan dari Andronicus II. Yang saat itu belum meninggal, tapi menyusupkan mata-mata ke barisan kaisar muda ini. Nah, orang-orangnya Andronicus II, yang disebut Andronicus tua itu ya, menyebarkan desas-desus buat tentara kaisar kalah. Gitu ya. Kaisar terbunuh katanya. Sehingga moral pasukan itu betul-betul hancur. Jadi Bizantium dalam perang Pelekanon ini dihancurkan oleh dua kaisar. Kaisar yang sedang berkuasa dengan kepengecutannya dia lari menghancurkan moral pasukan. Yang kedua, kaisar yang udah pensiun, Andronicus tua, ya, yang menyebarkan desas-desus di tengah pasukan yang sedang berperang seperti itu. Kan ini ngeri gitu ya, pimpinan-pimpinan sebuah negara yang menjerumuskan negara itu sendiri hancur gitu. Jadi Bizantium itu hancur karena pemimpin-pemimpinnya gitu tuh. Karena pemimpin-pemimpinnya yang udah nggak peduli sama urusan negara, yang penting urusan pribadi saya gitu ya, terkabul gitu, tercapai. Nah, ini yang terjadi dengan Andronicus II dan Andronicus III. Kepentingan pribadi aja yang dikejar itu
ya. Dan inilah yang kemudian pada tahun 1331 menyebabkan Nikea, ya, bangsa Turki menyebutnya İznik, akhirnya dipaksa menyerah pada tahun 1331. Jadi İznik atau Nikea ini kemudian jatuh ke tangan Utsmani. Beberapa referensi mengatakan penyebab jatuhnya İznik atau Nikea ini karena sudah dikepung 30 tahun kelaparan, akhirnya menyerah. Tetapi Gibbons, ya, itu memiliki analisis yang lain. Kata Gibbons, Nikea itu bukan jatuh karena kelaparan. Walaupun sangat mungkin, ya, sebuah kota pada zaman dulu dikepung jatuh karena kelaparan itu mungkin. Jadi pada zaman dulu sebuah kota kalau dikepung itu lebih besar kemungkinannya menang. Kenapa? Karena persenjataan zaman itu lebih cocok untuk bertahan dan tidak cocok untuk menyerang. Jadi penyerang itu kalau mengepung rata-rata kalah gitu. Pulang dengan tangan hampa. Mengepung itu. Makanya kita lihat pengepungan Konstantinopel zaman Muawiyah, ya, zaman Sulaiman bin Abdul Malik, zaman Harun ar-Rasyid itu gagal. Kenapa? Karena persenjataan pada zaman itu lebih cocok dipakai untuk bertahan daripada untuk menyerang. Gitu. Nah, itu pertama. Kemudian sebuah kota yang dikepung menyerah biasanya karena dua hal penyebabnya. Satu karena kelaparan, ya, karena nggak ada akses makanan masuk. Yang kedua karena pengkhianatan. Gitu. Dua hal itu saja katanya yang biasanya menyebabkan sebuah kota di zaman dulu dikepung kemudian menyerah. Jarang sekali, walaupun ada, sebuah kota dikepung kemudian kalah karena dikepung itu diserang oleh para pengepung. Itu jarang sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Nikea menyerah? Apakah karena pengkhianatan? Pengkhianatan dari dalam kota nggak ada. Apakah karena kelaparan? Kota itu sudah bertahan 30 tahun dan tidak kelaparan. Mereka punya persediaan makanan melimpah dan mereka juga masih punya jalur untuk akses masuk makanan. Jadi kota Nikea, sebelumnya Bursa, kemudian setelahnya nanti Nikomedia, itu jatuh bukan karena pengkhianatan dari dalam, bukan karena kelaparan. Lalu kenapa? Nah, kata Gibbons, ya, ternyata yang menjadi penyebab menyerahnya Nikea adalah satu, ketidakpedulian negara untuk menyelamatkan mereka dari pengepungan. Itu terbukti dari upaya terakhir Andronicus, ya, ketika mencoba untuk menyelamatkan Nikea, baru luka ringan udah kabur gitu. Gak ada jiwa patriotismenya, itu gak ada itu. Kaisar Noge model kia jadi kan gitunya tengah bantuan orang gitu tuh. Itu satu. Udah 50% mau nyerah tuh. Tinggal 50% lagi. Penyebab menyerah itu apa? Para petinggi agama, ya, para patriark itu di Konstantinopel bukannya membahas bagaimana membebaskan Nikea, malah ribut marah urusan teologi gitu. Jadi ada perdebatan teologi, masalah ketuhanan gitu ya, di pusat kekuasaan yang lebih senang mereka perdebatkan daripada nolong saudaranya yang lagi kejepit gitu. Ini pelajaran penting itu buat kita umat Islam, ya. Bisa jadi itu sebuah negeri kaum muslimin itu jatuh, ya. Pertama karena ketidakpedulian para pemimpinnya. Yang kedua, ketidakpedulian para ulamanya. Ulamanya malah sibuk tengkar masalah hal yang nggak penting lah sebetulnya mah gitu ya. Udah dari dulu gitu dipasiakeun kalar itu mah, dan nggak usah diributkan juga anggar gitu tak. Gitu ya. Ini satu negeri bisa jatuh gitu. Nikea ini jatuh. Dan Nikea ini setelah jatuh, ya, mereka kemudian memilih masuk Islam.
penduduknya itu sampai Paus itu, walaupun berbeda aliran, Paus itu Katolik Roma, mereka Katolik Ortodoks, Paus itu berulang-ulang, berkali-kali, berulang kali ngirim surat ke Nikea, kalian nggak boleh keluar dari agama Kristen katanya. Gitu tuh, nggak boleh katanya. Kenapa? Ini kota penting itu Nikea itu, ya, kota bisa dibilang paling penting gitu, berkaitan dengan dogmanya agama Kristen itu. Tapi kekeh orang-orang Nikea akhirnya masuk Islam. Ya, orang-orang Nikea itu masuk Islam. Kenapa? Ya itu karena negara udah nggak peduli, pimpinan agama juga udah nggak peduli, naon-naon deui seperti itu. Udah gabung ke agama Islam. Sehingga di tempat lahirnya syahadat Nikea, orang Nikea sendiri bersyahadat yang lain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kata Gibbon gitu ya. Kata Gibbon seperti itu. Jadi penyebabnya itu, penyebab jatuhnya kota Nikea itu karena ketidakpedulian. Ya. Nah, lalu apa dasarnya Gibbon sini mengatakan bahwa orang-orang Nikea itu masuk Islam? Jadi kota Nikea 6 tahun setelah jatuh ke tangan Sultan Orhan itu dikunjungi seorang traveler Muslim, gitu. Ada yang tahu siapa namanya? Seorang penjelajah Muslim di abad itu, abad ke-14. Siapa namanya? Nah, Ibnu Mangtutah, ya. Rimba mah istri bang internet. Ibnu Batutah, ya. Ibnu Batutah. Jadi Ibnu Battuta itu datang ke kota Nikea yang saat itu Sultan Orhan lagi ada di sana. Disebutkan dalam buku Ibnu Battuta itu yang dikutip oleh Gibbons, ya, bahwa Sultan Orhan, kata Ibnu Battuta, itu punya 100 istana dan beliau itu selalu mengunjungi istana-istana itu bergiliran untuk mengecek kondisi wilayah di sana. Dan Sultan Orhan itu nggak pernah tinggal 1 bulan, lebih dari 1 bulan di setiap istananya. Karena ingin kontrol semua wilayah itu secara teliti, ya, secara teliti. Nah, saat itu Ibnu Battuta tiba di kota Bursa ini. Kota Bursa ini ternyata dibentengi dengan sangat kokoh. Untuk masuk itu harus melewati jembatan gantung, katanya, sehingga orang naik kuda itu nggak bisa masuk, harus turun dulu dari kudanya, jalan kaki ke sana. Tapi penduduknya tinggal sedikit katanya. Nah, keterangan Ibnu Battuta ini menjadi argumen bagi yang mengatakan bahwa sebetulnya kota Nikea itu menyerah bukan karena serangan musuh. Karena ada beberapa sumber mengatakan tembok-tembok Nikea itu runtuh dalam penyerangan ini. Ternyata keterangan Ibnu Battuta mengatakan masih utuh itu temboknya. Masih utuh, ya. Tetapi keterangan Ibnu Battuta mengatakan bahwa penduduk kota Nikea itu tinggal sedikit. Pertanyaannya kemana? Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, penduduk Nikea itu sudah banyak yang meninggal, terbunuh. Terbunuh karena apa? Karena perang. Pengepungan itu tidak menyebabkan banyak kematian. Jadi kalaupun terbunuh bukan karena perang, karena apa? Biasanya karena wabah. Dan pada waktu itu bukan musim wabah. Jadi tidak ada kematian dalam skala besar karena wabah, ya. Dan karena perang pun bukan. Jadi bukan itu penyebabnya. Bukan itu penyebab kota Nikea itu kekurangan penduduk. Yang kedua, bisa jadi ada migrasi massal ke Konstantinopel atau ke wilayah-wilayah Kristen yang lain. Tetapi semua sumber di Konstantinopel, semua sumber di Barat Kristen gitu, ya, yang bisa digali berkaitan dengan kota Nikea ini, berkaitan dengan Konstantinopel dan lain-lain, tidak ada migrasi besar-besaran di kota Nikea. Karena mereka ini terkenal sebagai penunun sutra, ya, terkenal sebagai pembuat gerabah. Itu tidak ada pergerakan dari Nikea ke dunia Kristen, itu nggak ada. Jadi migrasi besar-besaran ke dunia Kristen nggak ada. Satu-satunya kemungkinan yang lain adalah mereka pindah gitu tuh ke pusat kekuasaannya Orhan, dan itu bisa dikonfirmasi, ya. Jadi pada masa Orhan, di pusat kekuasaannya itu jumlah penduduk itu sudah mencapai 500.000 jiwa.
Dan ini tidak mungkin orang-orang dari timur ya yang muslim pindah ke sana, karena pasti sudah diserap oleh negara-negara muslim yang lain gitu tuh. Yang jumlahnya saat itu ada sekitar 30 negara di Turki itu. Yang namanya Utsman ini paling barat. Ya. Kemungkinan paling besarnya itu adalah orang-orang yang telah ditundukkan oleh Orhan kemudian bergabung dengan Orhan di ibu kotanya. Jadi orang-orang Yunani yang agamanya Katolik Ortodoks itu pindah agamanya ke Islam dan pindah ke ibu kotanya Orhan, yaitu ke Bursa, gitu tuh. Ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa sebetulnya orang Utsmani itu mayoritasnya itu orang Eropa sebetulnya, bukan orang Turki. Orang Utsmani itu di periode awal. Sehingga salah besar kata Gibbons itu jika dikatakan bangsa Utsmani itu bangsa penjajah di Eropa. Salah katanya. Karena bangsa Utsmani itu mayoritasnya orang Eropa, gitu tuh, bukan orang Turki, ya, bukan orang Turki. Nah nanti setelah penaklukan Konstantinopel baru, gitu ya, wilayah-wilayah Turki itu ditaklukkan oleh Utsmani, gitu, ya. Tapi wilayah terbesar dari Utsmani itu Eropa dan penduduk terbesarnya Eropa, Muslim terbesarnya juga Muslim Eropa, gitu. Jadi orang-orang Utsmani ini mayoritasnya orang Eropa, walaupun intinya sultan-sultannya itu orang Turki, gitu ya, sultan-sultannya orang Turki, ya. Nah ini tentang penaklukan Iznik ini dibahas panjang gitu ya oleh Gibbons ini, lumayan lah gitu ya, pembahasannya cukup panjang tentang penaklukan Iznik atau Nikea, dan ini memang memberikan pelajaran penting gitu ya bagi umat Islam tentang arti peduli, ya, tentang arti peduli. Indonesia Muslim mayoritas gitu ya, tapi mungkin ada beberapa daerah, beberapa kampung gitu ya, yang hidup miskin, kemudian ilmu pengetahuan agamanya kurang, kepedulian kita kurang, lalu ada orang lain yang lebih peduli, ya udah gitu tuh, pindah, karena peduli. Nah itu yang perlu kita perhatikan, ya, itu yang perlu diperhatikan. Makanya alhamdulillah ada ormas-ormas Islam gitu yang punya pikiran ke sana gitu ya, mengerahkan tenaga, materi, pikiran untuk membantu saudara-saudara Muslim yang seperti ini kondisinya, gitu ya. Kita harus bersyukur karena kita sendiri nggak punya tenaga untuk itu gitu ya, dan pikiran kita juga nggak ke sana gitu tuh ya. Tapi ada saudara-saudara kita yang berpikir ke sana, mengerahkan ekonomi, materi, pikiran, tenaga, hidupnya untuk itu gitu, untuk menolong saudara-saudara Muslim kita agar tetap kuat akidahnya, tetap kuat agamanya, gitu ya. Ya dalam doa-doa kita ya harus nyempil lah gitu ya, doa baik untuk mereka-mereka yang seperti itu, gitu ya. Baik, 1331. Kita masuk sekarang tahun 1337. Setelah itu Orhan, sekali lagi nggak pakai tunggal ya, mengepung Nikomedia, dalam bahasa Turki disebut İzmit, yang akhirnya menyerah 6 tahun kemudian. Penyerahan ini melengkapi penaklukan Utsmani atas Bitinia. Bitinia itu provinsi paling barat Kekaisaran Romawi Timur yang ada di Turki sekarang. Jadi Turki sekarang itu ada yang timur, ada yang tengah, ada yang barat. Nah Bitinia itu di sebelah barat, baratnya barat utara. Gitu ya. Itu namanya provinsi Bitinia. Kalau barat selatan namanya Misia namanya, ya, Misia. Nah, ini barat utara. Disebutnya itu Bitinia, ya, Bitinia. Sekali lagi, setelah itu Orhan mengepung Nikomedia, dalam bahasa Turki disebut İzmit, yang akhirnya menyerah 6 tahun kemudian. Penyerahan ini melengkapi penaklukan Utsmani atas Bitinia. Saat itu Orhan telah menyerap Beylikkrasi yang bertetanggaan dengannya di selatan. Kini Utsmani menguasai semua bagian barat Anatolia di sebelah timur Bosporus, Laut Marmara, dan Dardanella. Nah, jadi pada tahun 1337 itu semua wilayah barat dari Turki sekarang itu sudah dipegang oleh kerajaan Utsmani. Kalau sebelah timurnya itu ada kerajaan-kerajaan Turki yang lain. Udah disebutkan sekitar 30 kerajaan. Gitu ya. Nah, ini wilayah baratnya, wilayah barat paling barat itu sudah dikuasai Utsmani, sehingga Utsmani ini langsung berhadapan dengan Eropa.
gitu. Langsung berhadapan dengan Eropa. Kekuasaan Utsmani ini, yang namanya Istanbul itu sudah ada di depan mata, yang namanya Konstantinopel sudah ada di depan mata, udah terlihat dengan mata telanjang, ya. Udah terlihat dengan mata telanjang. Emang ngosok di celana gitu mata gitu. Sampai ada yang disebut mata telanjang segala gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, ini kita lewat saja. Kita masuk tahun 1341. Ada yang mau bacain nggak? Rada serak ya. Sok, mangga tolong dibacakan sama yang lain. Yang mana, Kang? 1341. 1341. Andronicus III meninggal pada 15 Juni 1341 dan digantikan putranya John V Kanta Paleologus yang berusia 9 tahun. John Cantacuzenus ditunjuk sebagai wali dan pada tahun itu juga para pendukung mendaulatnya sebagai kaisar. Peristiwa ini memicu perang saudara yang berlangsung hingga 8 Februari 1347. Masa Cantacuzenus dinobatkan sebagai kaisar senior bersama John V. Iya. Kan John Lennon ya. John V. Chris John. Jadi di ujung hidup kekaisaran Bizantium itu para pemimpin itu pasea gitu. Ya, saling cakar. Gitu, saling bunuh. Ya, bukan saling sikut lagi, saling bunuh seperti itu. Tadi udah ceritakan antara kakek sama cucu itu gelut gitu, perebut kekuasaan. Ya. Nah, ini John Cantacuzenus ini teman dari bapak yang menjadi kaisar berikutnya. Jadi kaisar yang sekarang itu bapaknya gitu ya, temenan dekat sama John Cantacuzenus ini. Bahkan penasihat dekatnya. Tetapi begitu si bapak meninggal diganti anaknya gitu ya, itu John ini seolah-olah tanda kutip berkhianat gitu, malah ngambil kekuasaan itu. Ya. Ujungnya apa ya? Perang saudara, jelas itu perang saudara. Dan karena perang saudara ini nanti ada banyak sekali negara-negara tetangga yang punya nafsu untuk ngambil kekaisaran ini. Termasuk Utsmani. Utsmani itu cuma satu saja dari sekian negara yang ingin menggerogoti wilayah Bizantium. Gitu ya. Kalau Utsmani nanti di ujung hayatnya itu disebut orang sakit di Eropa ya. Nah, pada masa ini Bizantium itulah orang sakit di Eropa. Negara-negara lain punya ambisi untuk ngambil bagian dari kue Bizantium itu. Ada yang namanya itu Bulgaria ya. Saat itu tsarnya itu namanya Mikhail. Gitu. Tsar Mikhail ini sampai menikahkan anaknya dengan Andronicus III itu. Biar apa ya? Nanti bisa kebagian apalah gitu ya. Kemudian ada namanya waktu itu Stepanusan namanya. Ini kaisarnya Serbia. Kaisarnya Serbia. Kaisar Serbia yang namanya Stepan Dusan ini punya kekuatan yang sama dengan Orhan. Satu-satunya saingan Orhan katanya. Kata yang namanya Gibbons itu, satu-satunya saingan Orhan untuk merebut Konstantinopel itu adalah Stepan Dusan ini. Stepan Dusan ini mulai terkenal tahun 1330 katanya. Ketika bapaknya yang namanya Uros itu berusaha menikahkan anaknya namanya Anna ya dengan kaisar Bulgaria yang namanya Mikhail. Tapi Mikhail nolak gitu. Namanya ditolak ya, wah itu tuh sakit hati yang namanya Uros kaisar Serbia itu. Maka diseranglah Bulgaria itu oleh Uros ya, ditemani oleh anaknya yang namanya Stepan Dusan ini.
ternyata anaknya ini jago perang gitu tuh, jago perang. Akhirnya selesai perang, dikasihlah satu provinsi ke anaknya, tak panguruskeun provinsi eta. Tapi anaknya ini yang namanya Sepandusan gak seneng. Pamannya cuma satu provinsi, setengahnya lah kekuasaan bapak. Anak kurang ajar, dibere apa? Dikasih hati minta jantung, dikasih satu provinsi minta setengah negara. Nggak bisa kata bapaknya. Gitu mah perang atau pak katanya. Perang ini bapak sama anak. Ya. Sampai akhirnya Uros kalah, dipenjara, kemudian diperintahkan oleh Stepandusan agar dibunuh. Bapak dibunuh ku anak, bayangkan. Gitu ya, Stepandusan ini. Oh, ini punya ambisi untuk merebut Konstantinopel, sama dengan ambisinya Orhan merebut Konstantinopel. Nah, kata penulis, seandainya Stepandusan ini bergerak sebelum tahun 1350 untuk menguasai Konstantinopel, semua mimpi Utsmani itu bakal lenyap. Cuma ya, sejarah berkata lain, ya. Sejarah berkata lain. Upaya-upaya Stepandusan untuk merebut Konstantinopel itu selalu terkendala masalah politis, gitu ya. Berbagai perjanjian dengan Venesia, dengan Genoa, dengan yang lain-lain itu tidak membuahkan dukungan, gitu ya, tidak membuahkan dukungan. Nah, jadi ketika Bizantium ini sedang sakit, ya, sedang terpuruk, itu ada banyak sekali negara-negara yang menginginkan bagian. Selain Utsmani, ada tadi Bulgaria, ada yang namanya Serbia, ada Venesia, ya, ada Genoa, ada Papal State, negara Paus, ya, ada Sisilia, gitu. Kemudian juga ada negara-negara Turki yang lain seperti Aydin, Saruhan dan lain-lain. Itu sama-sama saling berebut, ya. Nah, jadi ini pelajaran juga buat kita ya, kaum muslimin, bangsa Indonesia, jangan sampai jatuh dalam kondisi seperti ini yang akhirnya nanti jadi rebutan orang gitu. Jadi rebutan orang. Kalau jadi rebutan seperti ini, ya kasihan lah gitu ya. Kalau kita bisa lolos, kasihan anak cucu kita mungkin nggak lolos seperti itu. Ya. Nah, jangan sampai. Jadi yang kita harapkan, kita Muslim, kita orang Indonesia, negara ini, bangsa ini makin kuat, gitu ya, bersatu, maju seperti itu. Itu yang kita harapkan tentunya ya, dan dijauhkan dari semua perselisihan. Gitu. Nah, itu tahun 1341. Sekarang kita masuk tahun 1346. Mengapa yang bisa membacakan? Soal 1346. Ya. Sementara itu pada 1346 Orhan menandatangani perjanjian perdamaian dengan Cantacuzenus. Cantacuzenus melengkapi perjanjian itu dengan memberikan putrinya Theodora untuk dinikahi Orhan. Sang Sultan menikahi sang putri dalam upacara meriah di Selimbria, di Trakia pada pantai Eropa dari Laut Marmara sekitar 40 mil sebelah barat Konstantinopel. Sekalian ke 1347. 1347, tak lama setelah Cantacuzenus dinobatkan menjadi kaisar bersama pada 1347, Orhan menemuinya di Skutari di pantai Asia dari Selat Bosporus di seberang Konstantinopel. Ya, titik sampai situ. Nah, jadi Cantacuzenus ini lagi perang nih sama John V Paleologus, ya, lagi perang. Nah, karena perang, nyari dukungan biar menang, ya, nyari dukungan biar menang. Yang namanya Cantacuzenus ini sudah minta dukungan ke Serbia, ya, tapi masih gagal. Udah minta dukungan ke Bulgaria, tapi masih gagal. Akhirnya minta dukungan ke Orhan, ke Utsmani. Orhan setuju. Gitu, setuju. Oke, saya akan bantu dengan 20.000 prajurit. Tapi apa balasannya buat saya? Nanti kamu saya kawinin sama anak saya, katanya gitu. Gitu ya. Nah, jadi ini politik perkawinan. Untuk memperkuat negara itu bisa lewat perkawinan. Ya. Dan ini diakui efektivitasnya gitu. Saya baca sejarah Buddha itu ya di buku ini nih. Ya. Ada nih, Hak
hakikat ajaran Buddha nih gitu ya. Ryuho Okawa ini dijelaskan bahwa Buddha itu sebelum jadi Buddha itu istrinya 4 ya. Istrinya 4 Buddha itu. Kenapa istrinya 4? Ini berkaitan dengan masalah kerajaan. Yang namanya kerajaan zaman dulu itu sering perang ya, sering perang. Karena itu sebuah mimpi belaka jika ada kerajaan yang mengatakan oh, kita cinta damai. Itu cuma mimpi aja kalau zaman itu ya. Zaman itu mimpi itu. Mau damai nggak ada perang itu mimpi. Bahkan sekarang pun gitu ya. Sampai dijadikan lagu kan ya. Semua orang cinta damai tapi perang makin ramai gitu kan ya. Ada tuh liriknya gitu. Amerika kan teriaknya damai gitu kan ya. Inggris teriaknya damai gitu. Prancis teriaknya damai tapi mereka sendiri yang paling banyak nyulut perang. Kan gitu ya. Zaman dulu itu perang itu terus-terusan. Nah, bisa jadi suatu negara diserang sama musuh kalah. Ya. Suatu negara diserang sama musuh kalah. Nah, ketika kalah seperti itu, raja untuk menyelamatkan negara perlu tempat pelarian untuk dijadikan sebagai pemerintahan sementara. Kalau dia punya satu istri, ya, kemudian kalah, udah tamat gitu. Tapi kalau dia punya beberapa istri, dia bisa melarikan diri ya ke negeri dari salah satu istrinya itu gitu, dan dijadikan tempat berlindung, dijadikan tempat pemerintahan sementara seperti itu salah satu aspek politis nikah sama beberapa wanita yang dilakukan oleh beberapa raja. Kalau pada zaman Nabi nikah itu dijadikan dakwah gitu. Kita lihat Rasulullah SAW menikah dengan Siti Saudah. Ternyata pernikahan dengan Siti Saudah itu untuk melunakkan hati pimpinan sukunya Siti Saudah, yaitu Bani Amir, yang dipimpin oleh Suhail bin Amr. Dan nantinya emang Suhail lunak, ya, dan masuk Islam ujungnya Suhail itu. Kemudian pernikahan Rasulullah SAW dengan misalnya anaknya Abu Sufyan itu siapa? Anaknya Abu Sufyan. Nyai siapa? Nyai Romlah. Ya, yang lebih dikenal dengan nama Ummu Habibah ya. Nah, nikahnya Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah, Nyai Romlah ya. Itu dengan tujuan untuk melunakkan hati Abu Sufyan. Dan setelah Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah, Abu Sufyan makin lunak gitu. Dan ujung-ujungnya masuk Islam. Sehingga dikatakan oleh siapa ya, penulis buku Sirah Nabawiyah yang dari barat itu, nanti saya lihat dulu. Yang menulis ya, yang nulis Muslim First, Muslim pertama itu, penulis Muslim pertama siapa namanya? Bukan. Ini orang barat dan bukan Muslim, Yahudi malah. Yahudi beliau tuh. Siapa ya? Ada yang apa? Ya? Bukan Karen Armstrong. Kalau Karen Armstrong itu bekas biarawati. Kristen agamanya. Dulunya gitu ya, sekarang mah enggak. Leslie Hazelton ya. Iya. Leslie Hazelton. Itu. Tadi tuh mau ngomong apa Leslie Hazelton teh? Jadi kalau kata Leslie Hazelton, sebetulnya penyerahan kota Mekah itu sudah dibicarakan antara Nabi dengan Abu Sufyan. Bahwa Mekah itu akan diserahkan baik-baik tanpa pertumpahan darah. Gitu. Itu udah ketika Abu Sufyan pergi ke Madinah itu ya untuk bicarakan itu penyerahan kota Mekah. Makanya pas Nabi datang dengan 10.000 pasukan itu nggak ada pertumpahan darah, kecuali beberapa pihak di Mekah yang nggak mau diatur sama Abu Sufyan, yaitu Ikrimah bin Abu Jahal. Dia keluar dengan 200 pasukan menyerang gitu tentara yang dipimpin Khalid bin Walid. Hancur tempo seketika sehingga Ikrimah kemudian lari ke tepi pantai gitu ya.
Tapi secara keseluruhan penaklukan Mekah itu damai karena memang udah dikondisikan. Gitu. Itu penafsiran Leslie Hazelton, ya. Wallahu alam benar nggaknya mah ya. Tapi seperti itu dari sudut pandang politik seperti itu katanya. Karena urusan politik itu kalau yang ditampilkan itu yang udah disetujui. Sementara hal-hal yang dibicarakan di balik layar gitu ya, itu biasanya disembunyikan. Nah, besar kemungkinan sebetulnya Abu Sufyan datang ke Makkah itu membicarakan penyerahan Makkah. Karena Abu Sufyan sendiri udah masuk Islam sebetulnya. Gitu ya. Itu tafsirannya Leslie Hazelton. Ya, tafsirannya Leslie Hazelton. Jadi nikah itu bisa memiliki unsur politis gitu. Bagi umat Islam itu untuk dakwah. Untuk dakwah. Seperti misalnya Juwairiyah binti Haris. Ketika pasukan suaminya kalah ya, Juwairiyah binti Haris ini, Juwairiyah kemudian ditawan. Nah, Rasulullah SAW kemudian menawarkan itu untuk dijadikan istri. Setelah masuk Islam, itu ternyata kaum keluarganya ikutan masuk Islam 100 keluarga itu. Sehingga kata para sahabat, oh ini besannya Rasulullah SAW katanya, dan keluarga besan Rasulullah SAW, udah kita bebaskan aja para tawanannya. Sehingga 100 keluarga itu dibebaskan semuanya. Sehingga Siti Aisyah berkomentar, tidak ada wanita yang lebih berkah daripada Juwairiyah binti Haris, katanya seperti itu. Ya, jadi dengan dinikahinya Juwairiyah binti Haris, dari kaum keluarganya itu pada masuk Islam. Jadi ada nilai politis ya. Wallahu alam gitu ya. Presiden kita yang pertama itu menikahi ini, menikahi itu, mungkin tujuannya ke sana gitu. Ya, tujuannya ke sana untuk menguatkan negara gitu ya, menguatkan negara. Wallahu alam. Nggak tahu gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor berapa sekarang? 1354 ya. Bangga yang mau bacakan. Yang mana kan? 1354. Cantacuzenus memerintah sebagai kaisar bersama sampai 10 Desember 1354. Saat dia dicopot pada para pendukung John kelima. Setelah itu dia mengasingkan diri sebagai pendeta dan menuliskan catatan sejarahnya. Historia, salah satu sumber sejarah paling penting dalam abad terakhir sejarah Bizantium dan kebangkitan Turki Utsmani. Satu lagi. 1354. Orhan juga memperluas daerahnya ke timur Anatolia. Hal ini dibuktikan dengan catatan dalam Historia of Cantacuzenus, mencatat bahwa pada musim panas 1354 Sulaiman menaklukkan Ankara atau Ankara yang dimiliki Beylik Eretnid, lalu menambahkannya ke dalam daerah kekuasaan Utsmani, sebuah kota yang kelak akan menjadi ibu kota Republik Turki modern. Ya, yang lain dua lagi itu habisin sama yang lain. Mangga. 1357 sama 1362. Kang Dodi atau Kang Arif deui sok Kang Arif. 1357, sebuah sumber sejarah Turki mengatakan bahwa Sulaiman menaklukkan kota-kota Trakia, Malkara, Ispala, dan Fize. Penaklukan ini terjadi sebelum musim panas tahun 1357. Saat Sulaiman tewas karena terguling dari kudanya ketika berburu. Tahun 1362, Orhan Gazi meninggal dunia pada tahun tersebut dan digantikan oleh putranya, Murad, yang sedang melakukan ekspedisi ke Trakia, disalin Sultan Mehmed II. Ya. Trakia itu wilayah di Eropa ya, mulai dari Bulgaria Selatan itu sampai ke Konstantinopel itu namanya Trakia itu.
ya, Trakia. Wilayah itu namanya Trakia itu. Nah, ini yang namanya Sulaiman itu anak tertua dari Orhan, makanya disebut di belakang itu pakai Pasa, ya. Sulaiman Pasa. Pasa ini kemungkinan besar berasal dari bahasa Persia, yaitu Padisah. Padisah disingkat jadi Pasa, nggak pakai ungu tapi ya. Pasa. Nah, Pasa ini gelar untuk anak lelaki tertua seorang raja. Pasa itu. Tapi nantinya gitu ya, dialihkan gitu tuh jadi ke pejabat tinggi dan lain-lain, gelar Pasa ini. Awalnya dari Persia ini ya, Pasa ini, gelar ini. Nah, Sulaiman